Dalam hal kulit hewan kurban, masjid kami selama ini memberikan kulit tersebut pada ketua remaja masjid dan kemudian oleh mereka dijual. Apakah hal ini menyalahi larangan Nabi SAW dalam hal menjual kulit hewan kurban? Tentu saja yang ada teguran kalau kulit itu dijadikan sebagai khusus bahan bayaran. Ini yang saya tahu. Tapi kalau diberikan kepada orang tidak ada masalah. Kalau sudah jadi milik dia kemudian dia mau jual, itu urusan dia, gitu kan. Tapi yang di sini tidak boleh, lebih umumnya kayak gitu. Makanya saya sarankan kalau teman-teman nanti jadi panitia masjid, kemudian ada orang yang datang menyembelih, gitu kan, ya dia dikasih upah, Masalah kulit mau dikasih itu kulit nanti, gitu kan. Nanti apa kalau mau dikasih lagi istilahnya. Atau kalau dasarnya memang dia mau beli kulit itu, yang uangnya nanti dikembalikan untuk kebutuhan beli kresek lah, apalah kebutuhan untuk hewan kurban itu juga sendiri, dan tetap mereka mendapatkan upah yang lain seperti penyembelih itu, dan yang bekerja boleh dapat daging kurban, nggak ada masalah. Termasuk juga boleh orang kaya dapat daging kurban ya, jadi bukan cuma orang miskin. Kita menyembelih misalnya sapi atau kambing dekat rumah, boleh nggak saya minta 1 kilo? Boleh, malah sunnah itu, karena Nabi SAW mengatakan setiap habis menyembelih idribuli sahman, berikan saya sebagian dagingnya. Maka Nabi SAW ambil, lalu Nabi SAW nikmatin daging itu. Berarti kita sunnah boleh mengambil sebagian. Baik, kalau saya nyembelih sapi ada 30 kilo, 50 kilo, 100 kilo misalnya dagingnya, lalu saya ambil 10 kilo ke rumah, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Lalu kemudian ada adik saya datang, adik saya orang kaya raya, saya kasih kresek sama dia, boleh nggak? Boleh. Daging kurban boleh dinikmatin oleh orang miskin, orang kaya boleh. Tapi kalau kita mau bagi-bagi, umumnya dibagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Jika kita sebagai seorang pedagang tahu bahwa calon pembelinya akan membayar dengan uang hasil judi, apa kita sebagai pedagang menolak uang tersebut atau diterima? Kalau sudah jelas sumbernya haram, jangan diterima. Anda punya hak untuk mengucapkan itu. Jangan ketakutan. Jadi jangan khawatir nanti, oh kalau gitu saya tidak dapat duit. Enggak. Kalau kita tidak tahu orang ini dari mana sumbernya, tapi kita tahu dia pejudi misalnya, cuman mungkin dia punya sumber lain, mungkin dia punya gaji, kan gitu. Mungkin apa. Nah, kalau misalnya kita tahu sumbernya apa, kita tahu dia mungkin punya gaji, punya segala, hanya saja mungkin dia pakai judi, gitu kan. Mungkin dari gajinya ini masih tidak jelas, maka tidak perlu kita tanya, diambil nggak masalah. Tapi jelas-jelas dia datang, ini saya baru untung judi, saya mau borong toko kamu, maaf, silakan ke toko lain, saya nggak bisa terima ini. Kenapa kau nggak terima? Haram dalam agama Islam. Uang ini haram. Jangan malu. Saya selalu tekankan kepada teman-teman pedagang. Kadang-kadang kalau saya berikan motivasi kepada teman-teman yang sedang berusaha, itu maksudnya membuka usaha. Kalau berdagang pun bisa berdakwah teman-teman. Dari dokter bisa berdakwah. Ya jadi apapun bisa berdakwah. Masa kita kalah dengan orang non muslim? Saya tahu di Irian banyak dokter-dokter non muslim datang ke sana sambil ngobatin masyarakat, sambil didakwain agama Nasrani itu. Kenapa dokter kita sambil ngobatin nggak pernah sama sekali sebut nama bismillah kah, mengatakan berdoalah kepada Allah? Wahai Bapak Ibu sekalian, ini cuma sekedar penyebab saja, tapi yang menyembuhkan Allah, tidak pernah menggunakan dakwah. Dagang pun begitu, kan? Nggak ada salahnya di toko Anda titipkan, beli buku-buku tentang hijab. Ada pembeli masuk tidak pakai jilbab, dikasih hadiah, gitu kan? Dikasih hadiah buku-buku itu. Belanja, ini ada buku ya, hadiah dari toko. Nggak apa-apa. Nanti dia tersinggung, nggak akan tersinggung kok, gitu kan? Kalau dia tahu, oh saya dikasih buku tentang jilbab ya, ya siapa tahu ibu mau baca, gitu kan? Ini hadiah dari kami. Dan ada masalah. Jadi gunakan juga apa yang sedang kita gelutin sebagai lahan dakwah, itu penting, gitu kan? Itu penting, jangan malu dengan masalah itu. Jadi kalau ada orang datang jelas dia hasil zina, uang haram, dakwahin. Ini nggak boleh loh. Maaf saya nggak jual, walaupun satu toko saya ini 100 juta dibeli semua, saya nggak bisa karena ini uang haram. Anda bilang tadi menang judi kan, saya nggak mungkin terima. Ya, sudah, nanti bisa siapa tahu dia bertanya, gitu kan? Emang nggak boleh, emang haram ya? Iya, memang haram. Anda tidak tahu dalilnya sekarang, subhanallah di Google kurang dari 1 menit. Tinggal ketik dalil-dalil judi, keluar semua tuh. Tinggal ketik, baca, ini loh dalilnya. Mungkin kalau kita tidak hafal, ini loh begini, atau bisa baca di sini. Mungkin bisa jadi lahan dakwah. Bagaimana Ustaz hukumnya memperkerjakan anak yatim yang memang anak yatim tersebut dalam keadaan miskin, sehingga dari pekerjaannya yang dilakukan anak yatim tersebut mampu membiayai dirinya sendiri? Boleh, nggak masalah. Nggak masalah sama sekali. Kita pekerjakan, dia tidak tinggal di rumah kita lalu kita kasih pekerjaan,
Tapi ingat ya, anak yatim ini saya sudah bilang tadi, jangan lupa belum balik. Kalau misalnya sudah SMA, sudah balik, sudah kuliah, ini bukan anak yatim. Pekerjaan dia ya umumnya membantu orang susah, gitu kan. Jadi nggak boleh salah faham. Kalau setahu saya boleh saja. Kalau memang kita tahu anak yatim ini misal umur baliknya 14 tahun, umur 12 tahun dia sekolah SD sendirian tinggal, dia harus biayai hidupnya. Lebih baik kalau kita tanggung, biayai, gitu kan. Tapi kalau kita anggap dipekerjakan supaya dia belajar, supaya dia dewasa, boleh saja, nggak ada masalah. Insya Allah nggak masalah selama pekerjaan itu halal. Apa hukumnya zina yang dahulu saya lakukan berimbas kepada adik perempuan saya yang sampai sekarang sangat susah mendapatkan jodohnya? Haruskah saya meminta maaf kepada pasangan zina saya dulu yang notabene sekarang bukan siapa-siapa saya lagi? Nggak ada hubungannya, akhi. Nggak ada hubungannya zina kamu sama adik perempuanmu tidak dapat jodoh, sama sekali. Di mana tali benang merahnya nih? Nggak ada hubungannya sama sekali. Anda berbuat dosa sendiri, gitu kan? Nggak ada hubungan. Masalah adik belum ada jodohnya itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada hubungannya sama sekali. Dan tidak perlu minta maaf dengan pasangan itu. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu minta maaf kalau kita berbuat salah. Perzinahan dua-duanya salah dan itu kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taubat kepada Allah. Jangan lagi membiarkan syaitan membuka pintu untuk kontek-kontekan lagi. Syaitan akan menunggangi itu supaya kita teringat kenangan-kenangan, akhirnya terbuka lagi pintu zina. Nggak boleh. Wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina. Apa kata ulama tafsir maknanya? Jangan mulai ngobrol, jangan mulai lihat, jangan mulai sesuatu apapun, jangan mulai, jangan dekatin, nggak usah. Ada SMS masuk jangan dibaca, emang nggak boleh. Udah tutup dari awal. Sedikit angin saja masih terasa dinginnya, gitu kan? Apalagi kalau dibuka jendelanya bisa kedinginan, masuk angin, gitu. Apakah membagi warisan disamaratakan antara laki-laki dan perempuan sesuai kesepakatan mereka? Apakah diperbolehkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Hukum Allah laki-laki 2, perempuan 1. Walaupun Anda mau, nggak boleh. Terima dulu bagian Anda 2, laki-laki, perempuan 1. Setelah itu mau kasih sendiri silahkan. Tapi nggak bisa dari awal. Nggak boleh membantah hukum Allah. Kami bermaksud mengadakan resepsi pernikahan anak kami. Bolehkah mengadakan pengajian atau yasinan sebelum hari H? Baiknya dihadiri bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau pengajian boleh, kalau membaca ayat Al-Quran ini yang masih diperselisihkan oleh para ulama, gitu kan? Pengajian boleh, misalnya pengajian itu majelis ilmu untuk menjelaskan kepada calon mempelai, menjelaskan kepada keluarga-keluarga tentang bagaimana pernikahan dalam Islam, itu dibolehkan. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Tapi kalau membaca surah Yasin secara khusus, membaca ayat Al-Quran secara khusus, ini masih berbicara tentang masalah hukum ada dalilnya atau tidak, gitu kan? Lebih aman untuk tidak dilakukan. Jadi kita sebagai seorang muslim setiap kali ingin melakukan satu perbuatan jangan lakukan kecuali sudah tanya Nabi SAW melakukan seperti apa. Kita punya sejarah kok bagaimana Nabi SAW waktu menghadapi pernikahan sahabat, gitu kan. Beliau sendiri pada saat menikah dengan istrinya dan para sahabat hadir, tidak pernah ada pembacaan ayat Al-Quran di rumah itu. Cuma datang Nabi SAW mengundang mereka pada saat Nabi menikah dengan Zainab dan mereka hanya masih duduk ngobrol-ngobrol pada saat itu dan Nabi malu menegur mereka. Turun ayat Al-Quran mengingatkan para sahabat, kalau kalian sudah datang ke acara pernikahan Nabi, maka selesai makan pulanglah, kata Allah. Itu perintah dalam Al-Quran, gitu kan? Karena Nabi malu menegur kalian, tapi Allah tidak malu mengingatkan kebaikan. Jadi itu perbuatan, itu yang kita lakukan. Dia contohnya Nabi SAW. Ustaz, saya bekerja di satu perusahaan, saya masuk kerja dengan jaminan ijazah, tapi ijazah yang saya gunakan pada saat sekolah menyontek, bahkan membayar uang ke guru untuk mendapatkan jawaban. Apa hukumnya Ustaz? Anda berdosa dengan menyonteknya, tapi ijazahnya insya Allah tidak ada masalah. Kecuali kalau memang ijazah itu dasarnya tidak ada, kita nggak pernah ikut sekolah di situ, nggak pernah ikut sekolah lalu kita beli ijazah, nah itu tidak sah. Ijazah tidak sah, uangnya juga tidak halal kita dapatkan setelah itu. Tapi kalau dasarnya kita ujian, tapi ada di antara materi yang sempat kita nyontek, mungkin tidak semuanya, sehingga lulus misalnya, kita berdosa dengan itu, tapi ijazahnya tetap tidak ada masalah. Bolehkah mengutip isi arti Al-Quran untuk disablon pada baju? Ini lebih amannya jangan, lebih amannya, gitu kan? Kalau hanya sekedar nama mungkin ya, karena dikhawatirkan kalau baju itu dibawa ke WC, ya. Jadi lebih baik jangan. Tapi kalau misal hanya sekedar simbol tertentu, gitu kan? Misal cuma nama, surah lebah misalnya, surah semut dalam Al-Quran ada, tidak ada ayat di situ, mungkin ini masih boleh lah.
ini masih boleh. Tapi kalau saran saya lebih baik kalaupun ada kata-kata di baju, di stiker, mungkin kata-kata baju secara khusus ya, karena baju ini dipakai kemana-mana, maka lebih baik ditulis kalimat-kalimat yang motivasi. Misalnya, hiduplah mulia dengan Islam, saya bangga menjadi seorang muslim, gitu kan. Kalimat-kalimat motivasi untuk berpegang pada Islam. Saya mencintai sunnah, misalnya, gitu kan. Saya mencintai Al-Quran dan sunnah. Banyak kata-kata yang bisa dipilih yang menunjukkan simbol Islam. Itu saya sarankan lebih baik ke situ. Dan cukup banyak sih kata-kata berhubungan dengan ini daripada antum mencuplik ayat Al-Quran ataupun maknanya, tapi memang sebenarnya di ayat Al-Quran. Maka ini khawatirnya malah dipakai ke tempat-tempat yang tidak dibolehkan, ada ayat di situ ya, seperti WC, tempat-tempat yang mulia lah, tempat-tempat yang kurang mulia, kemudian masuk ayat-ayat yang mulia ini, maka sebaiknya dihindari. Saya punya uang 50 juta dari utang ke bank, apakah boleh untuk pembangunan rumah pribadi? Saya kalau uang utang itu berbunga, utang kan tidak boleh berbunga, saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu ya. Berbunga berarti riba. Kalau dia berbunga berarti hukumnya haram, tidak boleh. Dan Anda kalau bangun rumah dari situ berarti membangun dari hal yang haram. Dan saya sudah bilang teman-teman sekalian, jangan lampaui kapasitas kita. Banyak orang terlalu memaksakan. Apa sebabnya KPR banyak? Karena orang mau melampaui kapasitasnya. Kenapa sih kalau ngontrak dulu? Kenapa kalau kita harus ngontrak dulu, sewa dulu semampunya? Oh kalau gitu saya nggak bakal punya rumah Ustaz. Nggak apa-apa nggak punya rumah di dunia, nggak apa-apa. Nggak ada ruginya. Kenapa kalau nggak punya rumah? Hah? Tangan kita putus? Enggak kok. Jangan paksain. Lebih baik nabung uang daripada antum cicil tiap bulan. Nabung, buka rekening di bank syariah, masukin uang. Begitu terkumpul insya Allah baru bayar rumah. Cash, silahkan. Lebih mulia, walaupun kecil misalnya. Karena kita mau melampaui kapasitas kita teman-teman sekalian. Akhirnya kita hutang dan tidak mau tahu lagi hutangnya dari mana, berbunga atau tidak. Riba ini teman-teman. Saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu. 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Dikatakan dalam riwayat lain 1 dirham riba lebih berat daripada menzinai ibu sendiri. Ini berat ini. Kok bisa Anda tidak tersentuh dengan hadis seperti ini? Jangan lakukan. Tidak usah paksakan diri. Belum bisa beli kendaraan, naik kendaraan umum. Tidak apa-apa. Jangan malu. Nggak ada yang harus dimaluin gitu. Gitu kan? Saya pernah jalan ke pengajian naik angkot umum, terus kemudian ditanya sama jemaah saya, Ustaz naik angkot? Iya. Apanya yang malu? Kenapa emang? Memang saya lagi tidak ada kendaraan, ya saya naik ini. Nggak ada yang aib. Terus gengsi, untuk apa? Mau apa nih gengsi? Apa yang mau digengsiin gitu? Satu waktu nanti Allah kasih rezeki, ada uang bayar cash, mulia. Nggak ketakutan bayar tiap bulan, nggak ada masalah gitu kan? Nggak ada masalah. Kata Nabi SAW, siapa yang bangun tidur, sehat badannya, dia punya makanan hari itu, maka dia orang yang paling kaya. Itu luar biasa itu. Gitu kan? Jadi jangan paksakan diri melampaui kapasitas teman-teman sekalian. Akhirnya menyusahkan kita. Saran saya bagaimana? Kembalikan uang itu ke bank. Ini kembalikan, saya tidak jadi pinjam. Sabar, coba ikhtiar, bekerja, mulai nabung, mulai pelan-pelan, jalani kehidupan sesuai dengan kemampuan. Insya Allah, Allah maha melihat teman-teman sekalian. Allah maha mengetahui berapa banyak orang demi Allah yang pakai sepeda tahun lalu, tahun depannya pakai BMW, pakai Mercy. Banyak dengan kesabaran, dengan keteguhan. Allah kalau memberikan rezeki kepada orang, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau beri rezeki tidak ada hisabnya, nggak pakai kalkulator, nggak ada hitung-hitungannya itu kalau Allah. Nggak masuk di akal. Kalau datang sumbangan, datang dari Allah itu bantuan luar biasa. Antum cuma dibutuhkan untuk bertakwa, itu saja. Coba deh komitmen dalam agama Allah, kerjakan yang Allah perintahkan wajib atau sunnah dengan khusyuk, dengan benar. Tinggalkan yang Allah haramkan, demi Allah antum diberikan rezeki sama Allah. Banyak contoh lapangan. Sabar. Jangan buru-buru, jangan lampaui kapasitas, nggak perlu. Apa hukumnya dan bagaimana menghapus dosa menggugurkan kandungan umur 1 bulan dan mengubur hasil pengguguran hasil berzina di depan teras rumah orang tua? Ini nggak ada hubungannya sama orang tua sebenarnya, tapi ditarik supaya ada hubungannya dengan bahasan. Apa hukumnya dan bagaimana menghapus dosa menggugurkan kandungan umur 1 bulan? Taubat nasuha, dosa besar, nggak boleh semestinya gitu kan. Dan mengubur hasil pengguguran hasil berzina di depan teras rumah orang tuanya. Ya kalau masalah kubur di depan teras itu nggak ada masalah, itu hukum syar'inya di tanah manapun boleh mengubur kecuali dalam masjid yang tidak boleh gitu kan. Jadi nggak ada masalah soal itu.
Tapi di sini masalah menggugurkannya dia harus bertaubat kepada Allah, tidak boleh menggugurkan tanpa ada udzur syar'i. Itu pun ulama memberikan batasan, kalau di bawah 4 bulan dia menggugurkan dan ada udzur syar'i, ada udzur syar'inya. Misal memang perempuan ini kalau hamil lagi dia bisa berbahaya bagi kesehatan, memang sudah terbukti secara medis, itu lain. Tapi kalau sudah 4 bulan walaupun berbahaya nggak boleh digugurin, sudah ada ruhnya nggak boleh, udah terima konsekuensinya. Banyak orang divonis mati ternyata tidak mati, dia melahirkan sehat, anaknya lahir sehat, tidak ada masalah, ajal belum datang. Orang beriman tahu masalah itu. Bagaimana jika ada suatu pemerintah muslim tapi pada akhirnya melegalkan minuman keras, dosanya, hukumannya dan lain-lain. Apa maksudnya ditanya? Tentu saja berdosa ya, yang menghalalkan itu berdosa. Karena Nabi SAW mengatakan Allah melaknat ya, saksi minuman khamr itu, yang menandatanganin, yang menjual, yang membawa, yang meminum, yang punya modal, semua kena laknat, diangkat ya, apa namanya, dilaknat itu diangkat berkah hidupnya. Apa hukumnya memakai sorban baik di kepala maupun di pundak? Apakah itu sesuai dengan sunnah? Kalau di kepala ada sunnahnya. Nabi SAW menggunakan sorban di kepalanya. Yang jelas Nabi SAW gemar menutup kepala, gitu kan? Pakai baik kalau pakai kayak kita sejenis kopiah atau sejenis kain yang dililitkan, sorban. Itu boleh saja ya dipakai, nggak ada masalah. Kalau diniatkan karena Nabi SAW memakainya, maka insya Allah dapat pahala. Apakah jumlah harta anak yatim boleh diambil, ditentukan jumlahnya, misal 1/8 seperti pengelola zakat? Nggak boleh, nggak boleh. Sesuai kebutuhan saja, beda. Kalau zakat beda, amil zakat memang bisa karena 8 golongan penerima zakat, maka dikatakan 1/8 maksimal, gitu kan? Boleh diambil oleh amil zakat, nggak boleh lebih daripada itu karena memang ada 8 golongan, gitu kan? Tapi ini tidak berlaku pada anak yatim, karena anak yatim ini sesuai dengan hajat saja, tidak boleh diambil lebih. Makanya tadi dikatakan illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang tepat ya. Jadi Allah alam, setahu saya tidak boleh. Bagaimana kalau kita tidak tahu efek seperti tadi, minum obat lalu meninggal, apakah termasuk bunuh diri? Tentu tidak saja ya. Kalau kita tidak tahu, ini kan saya bahasakan tahu tadi ya. Saya sudah bilang dia tahu listrik ini berefek, obat ini kalau dia minum berbahaya, dia tahu, maka itu baru masuk. Ustaz, apakah hadis lemah termasuk sunnah? Dan apakah hukum jika kita mengerjakan, apakah dapat pahala? Hadis yang lemah tentu dilihat dulu. Kalau lemahnya itu bukan karena satu hal yang fatal, dianggap fatal dalam ilmu hadis itu kalau dusta, pendusta, gitu kan, pembohong nih. Apalagi kalau orang yang ahli maksiat, suka bermaksiat, gitu kan. Ini terus kemudian dia meriwayatkan hadis, ini semua sudah jelas ditolak, ini lemah sekaligus ditolak, gitu kan. Tapi kalau lemahnya dengan alasan lain, dalam ilmu hadis ada namanya ikhtalata fi akhir umrihi, orang yang di akhir hidupnya mulai hafalannya bercampur baur. Misal ada orang ahli hadis nih, dia umur 15 tahun mulai hafal hadis, sampai umur 40 tahun hadisnya Masya Allah, sampai 50 tahun Masya Allah hadisnya. Begitu umur 51 tahun mulai dia lupa, ada lafaz-lafaz hadis yang mulai terbalik. Hadis-hadis dia yang dia riwayatkan sebelum 50 tahun itu semua dianggap sahih kalau memang dia sahih, gitu kan. Tapi setelah 50 tahun kalau ada yang dibalik-balik sama dia, maka mulai turun tuh hadisnya. Bisa bukan cuma hasan, malah menjadi hadis yang lemah, gitu kan. Karena dia sudah membolak-balikan hadis itu, bisa saja ada yang ditambahkan juga. Ini jadi masalah. Maka ini dianggap lemahnya bukan lemah yang seperti awal tadi, bukan karena pendusta, bukan karena apa-apa. Maka dilihat hadisnya akan dipakai kalau tidak bentrok dengan hadis-hadis yang sahih. Jadi hadis lemah juga ada yang dipakai selama dia hanya sekedar mendukung saja hadis-hadis yang benar, gitu kan. Misal hadis sahih, hadis hasan, lalu ada hadis yang lemah semakna dengan itu, maka itu biasanya dimuat oleh para ulama. Tapi kalau dia berdiri sendiri dan dia tidak ada hadis sahih yang menjelaskan seperti apa yang dijelaskan sama dia, atau dia malah bentrok dengan makna hadis sahih dan hasan, maka ditolak. Apa hukumnya datang ke panti asuhan dengan tujuan memberikan sumbangan atau sedekah kepada mereka, lalu memohon didoakan oleh para anak-anak di panti asuhan tersebut supaya hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya ini khilaf di antara ulama tentang masalah boleh atau tidak. Bolehkah kita pada saat memberikan sedekah kepada seseorang, kita meminta sekaligus untuk didoakan, gitu kan? Pendapat ulama yang pertama mengatakan tidak boleh.
tidak boleh meminta balasan doa dengan mereka, gitu kan? Karena ini memang lillahi ta'ala, udahlah. Kita boleh berdoa sendiri. Dan kita bisa mengatakan, ya Allah, saya jadikan sedekah ini sebagai perantara kepadamu sebagai amal saleh yang mudah-mudahan engkau terima doaku. Itu boleh. Tawassul dengan amal saleh. Tapi tidak boleh minta kepada mereka. Karena ini seperti minta imbalan. Kalau mereka bilang, kami tidak mau doain, kira-kira masih mau bantu nggak? Kan gitu. Akhirnya kan berhubungan antara sedekahnya dengan permintaan dia. Padahal dalam Islam disuruh sedekah tanpa minta imbalan. Ini pendapat yang paling kuat dan Allahu alam saya sarankan berpegang pada pendapat ini. Pendapat kedua mengatakan masih boleh kita bertawassul dengan amal soleh kita kalau darurat, bukan setiap saat, bukan setiap saat. Misal memang kita lagi sakit, kemudian ada orang yang miskin, tetangga kita tahu janda, susah, misalnya kita kasih, ini ada titipan makanan dari si fulan, misalnya diantarkan ke rumahnya dan minta tolong didoain supaya sembuh penyakitnya. Ini masih dibolehkan tapi bukan sebuah rutinitas. Jadi jangan hubungkan antara sedekah kita dengan permintaan doa itu. Gitu kan? Umumnya lebih baik kita jadikan doa kayak pendapat pertama tadi. Jadi kita setelah sedekah kita mengatakan, ya Allah, saya jadikan ini penyebab saya sembuh. Jadikanlah sebagai penyebab saya, itu boleh.